Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SD Negeri 060858 Medan akan menjelaskan bagaimana perspektif kami terkait kasus Ibu Anita. Ibu Anita ini adalah seorang guru sosiologi di SMA Negeri 17 Puncak Harapan. Nah, beliau ini menghadapi tantangan besar saat mengajar materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial pada kelas 10 atau fase E jenjang SMA. Materi ini seringkali dianggap teoritis dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menyadari hal tersebut, Ibu Anita memutuskan untuk melakukan profiling peserta didik pada awal semester tahun ajaran 2025-2026. Dari kasus Ibu Anita ini ditemukan beberapa data kunci, yaitu identitas digital, di mana sebagian besar peserta didik atau sekitar 85% sangat aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau yang sekarang disebut dengan Threads. Nah, mereka ini sering berinteraksi dengan figur publik, tren viral, dan berbagai kelompok daring. Data kunci yang kedua adalah dari segi gaya komunikasi. Nah, peserta didik ini lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan singkat atau grup obrolan daripada berbicara di depan kelas. Mereka ini sering menggunakan bahasa gaul dan meme yang spesifik. Data kunci yang ketiga adalah minat kontemporer. Minat utama mereka itu berpusat pada berbagai isu sosial yang sedang tren seperti body positivity, mental health awareness, dan berbagai isu lingkungan. Namun, pemahaman mereka seringkali dangkal dan hanya sebatas tren saja. Dan data kunci yang selanjutnya adalah kecenderungan untuk berkelompok. Di luar kelas, mereka cenderung berkelompok berdasarkan minat yang sama, misalnya tim futsal, grup K-pop, atau komunitas gamer. Interaksi di antara kelompok yang berbeda seringkali terbatas. Nah, dari kasus Ibu Anita ini, bisa kita lihat bahwa Ibu Anita yang telah berpengalaman mengajar lebih dari 20 tahun menyadari bahwa pendekatan tradisional yang selama ini dilakukan seperti menjelaskan materi di depan kelas menggunakan metode ceramah yang dikombinasi dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membaca buku teks dan menghafalkan teori yang telah diberikan, itu tidak akan efektif mengatasi masalah yang tengah dihadapi. Nah, peserta didik mungkin akan merasa materi ini membosankan dan tidak relevan lagi. Dan tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan profil digital dan minat kontemporer peserta didik untuk membuat materi perilaku menyimpang dan pengendalian sosial ini menjadi lebih hidup, relevan, dan mudah dipahami. Bu Anita perlu merancang strategi pembelajaran yang adaptif yang menghubungkan teori sosiologi dengan kehidupan digital peserta didik. Berdasarkan hasil profiling yang telah dilakukan oleh Ibu Anita, dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan era digital. Mayoritas siswa, sekitar 85%, sangat aktif dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia digital bukan hanya sekedar hiburan bagi mereka, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, cara berinteraksi, serta sumber utama informasi. Selain itu, siswa cenderung lebih nyaman berkomunikasi secara digital dibandingkan secara langsung. Mereka lebih terbiasa menyampaikan pendapat melalui pesan singkat, komentar, atau grup obrolan dibandingkan berbicara di depan kelas. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan gaya komunikasi yang berdampak pada keterampilan berbicara, keberanian berpendapat, serta interaksi sosial secara langsung di lingkungan pembelajaran. Nah, dari sisi minat, peserta didik menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu sosial kontemporer seperti kesehatan mental, body positivity, dan isu lingkungan. Namun, pemahaman mereka terhadap isu-isu tersebut masih cenderung dangkal karena seringkali mereka hanya mengikuti tren saja tanpa melakukan pendalaman atau analisis kritis. Hal ini berpotensi menyebabkan miskonsepsi atau sikap yang kurang tepat dalam menyikapi fenomena sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan siswa untuk membentuk kelompok berdasarkan minat, seperti kelompok penggemar K-pop, komunitas game, atau tim olahraga. Kondisi ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam kelompok,
Tetapi di sisi lain juga berpotensi membatasi interaksi sosial antar kelompok yang berbeda. Akibatnya, kemampuan siswa dalam berinteraksi secara inklusif dan memahami keberagaman bisa menjadi kurang berkembang. Masalah utama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas Ibu Anita. Yang pertama adalah materi pembelajaran dianggap tidak relevan oleh peserta didik. Hal ini terjadi karena pembelajaran atau penyampaian materi masih bersifat teoritis dan tidak dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan digital. Akibatnya, siswa merasa pembelajaran tidak bermakna dan sulit memahami hubungan antara konsep sosiologi dengan realitas yang mereka alami. Nah, yang kedua adalah metode pembelajaran yang digunakan masih didominasi oleh ceramah. Kita ketahui ceramah ini kurang sesuai dengan karakteristik siswa saat ini, di mana siswa saat ini sudah terbiasa dengan interaksi yang cepat dan visual di media sosial, yang cenderung mudah bosan jika hanya mendengarkan penjelasan satu arah. Kurangnya keterlibatan aktif dalam pembelajaran membuat motivasi belajar menurun dan partisipasi siswa menjadi rendah. Nah, yang ketiga, terdapat potensi munculnya perilaku menyimpang di kalangan siswa. Hal ini dapat terlihat dari kemungkinan terjadinya cyberbullying, eksklusivitas dalam kelompok pertemanan, serta kecenderungan mengikuti tren tanpa pemahaman yang mendalam. Jika tidak diarahkan dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada perkembangan sosial dan karakteristik siswa. Selanjutnya adalah analisis kasus yang terjadi di sekolah dasar. Permasalahan yang terjadi adalah siswa SD memperagakan perilaku seksual sambil tertawa di lingkungan sekolah. Perilaku ini tidak sesuai dengan norma kesopanan yang sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Kasus ini tidak langsung dimaknai sebagai niat buruk, tetapi sebagai indikasi bahwa kemungkinan meniru sesuai dengan yang pernah dilihat atau didengar tanpa memahami makna dan dampak batasannya. Masalah utamanya yaitu kurangnya pemahaman tentang norma dan sopan santun. Anak belum memahami batasan tubuh dan perilaku pribadi. Kemungkinan adanya paparan tontonan, gawai atau lingkungan yang tidak sesuai nilai. Anak menganggap perilaku tersebut lucu karena belum memahami dampaknya. Profiling siswa. Siswa berada pada usia sekolah dasar, sehingga pola pikirnya masih konkret dan mudah meniru perilaku dari lingkungan sekitar. Anak pada tahap ini belum sepenuhnya mampu membedakan mana perilaku yang pantas dan tidak pantas, terutama jika belum mendapat penjelasan yang jelas dari orang dewasa. Selanjutnya, karakteristik siswa. Mudah meniru perilaku yang dilihat atau didengar, belum memahami makna perilaku seksual, menganggap perilaku tersebut sebagai candaan, membutuhkan arahan yang sederhana, tegas, dan tidak menakut-nakuti. Perlu dibimbing untuk memahami batasan tubuh, sopan santun, dan aturan sekolah. Nah, selanjutnya ada pun strategi pembelajaran yang dibuat untuk solusi dari kasus Ibu Anita dan solusi yang ada pada kasus di sekolah dasar berdasarkan pengalaman penulis, yaitu yang pertama, sebagai solusi Ibu Anita perlu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa, terutama yang mereka temui di media sosial. Guru dapat menghadirkan contoh perilaku menyimpang seperti komentar negatif ataupun body shaming, lalu menghubungkannya dengan konsep norma dan pengendalian sosial. Nah, dengan cara ini diharapkan siswa dapat memahami bahwa teori sosiologi sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang ada di sekolah dasar berdasarkan pengalaman penulis, pendekatan strategi pembelajaran kontekstual berbasis realitas digital ini sangat relevan karena perilaku siswa yang memperagakan tindakan seksual dapat dijelaskan sebagai akibat dari meniru sesuatu yang tidak sesuai. Nah, di sini guru dapat menjelaskan bahwa apapun yang mereka lihat di media sosial ataupun mereka lihat di dalam gadget itu tidak semuanya boleh ditiru, sehingga siswa dapat memahami pentingnya norma sebagai batasan dari perilaku mereka sendiri. Nah,
Untuk strategi yang selanjutnya, strategi problem based learning berbasis analisis kasus nyata. Pada kasus Ibu Anita dapat menggunakan kasus nyata sebagai bahan pembelajaran agar siswa mampu menganalisis bentuk dari penyimpangan, penyebab, dampak, dan cara pengendalian sosialnya. Strategi ini melatih berpikir kritis serta dapat menghubungkan teori dengan realitas. Nah, diharapkan untuk siswa setelah pembelajaran nantinya menggunakan strategi problem based learning berbasis kasus nyata ini, diharapkan siswa dapat menganalisis bentuk penyimpangan, penyebab serta dampak dan cara pengendalian sosial pada penggunaan media sosial. Nah, untuk kasus pada siswa sekolah dasar, pendekatan disederhanakan melalui pertanyaan reflektif. Seperti apakah semua perilaku boleh ditiru dan bagaimanakah perasaan orang lain jika diperlakukan tidak baik? Tujuannya tetap sama, yaitu untuk membangun kesadaran tentang norma dan perilaku yang benar. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu project based learning, yang dimana di sini kita memanfaatkan media digital. Nah, siswa Ibu Anita dapat membuat konten edukatif seperti video atau poster digital tentang perilaku menyimpang dan cara menghindarinya, yang dimana project ini sangat sesuai dengan keadaan siswa Ibu Anita, yaitu aktif bermedia sosial, tertarik dengan isu lingkungan, dan sering menggunakan bahasa gaul. Dengan adanya project ini, maka mereka akan terarah untuk menggunakan media sosialnya dan memanfaatkan isu lingkungan untuk sebagai pembelajaran ataupun edukatif, dan menggunakan bahasa gaul mereka sebagai bahasa yang baik. Nah, untuk siswa SD, proyek dapat disederhanakan melalui gambar atau bermain peran tentang perilaku baik dan tidak baik sehingga konsep lebih mudah dipahami secara konkret. Selanjutnya, strategi kolaboratif dan penguatan interaksi sosial. Nah, untuk mengatasi kecenderungan berkelompok, Ibu Anita perlu membentuk kelompok heterogen agar siswa dapat berinteraksi dengan berbagai latar belakang. Nah, hal ini penting untuk membangun empati dan mengurangi potensi konflik sosial. Pada siswa SD, kegiatan kolaboratif dapat dilakukan melalui permainan atau kerja kelompok sederhana yang melatih kerja sama dan saling menghargai. Dengan demikian, interaksi sosial yang sehat dapat terbentuk sejak dini. Selanjutnya adalah refleksi dan penguatan nilai sebagai bentuk pengendalian sosial. Di akhir pembelajaran, Bu Anita perlu memberikan ruang refleksi agar siswa dapat mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan perilaku mereka sendiri, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Refleksi ini membantu siswa memahami pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan sosial. Pada anak SD, refleksi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menanamkan pemahaman tentang perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini menjadi dasar pembentukan karakter dan kontrol diri sejak dini. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh media digital tanpa pemahaman yang tepat dapat berpotensi memicu perilaku penyimpangan pada siswa. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang secara adaptif, menghubungkan konsep sosiologi dengan realitas kehidupan siswa. Melalui penerapan strategi pembelajaran kontekstual, berbasis masalah, proyek, kolaboratif, dan reflektif. Siswa tidak hanya memahami konsep perilaku penyimpang dan pengendalian sosial, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter yang positif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.